Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita lanjutkan pembahasan dari tafsir Al-Munir, yaitu kelanjutan dari surah Ali Imran, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan tentang pengantar surah Ali Imran ini, yang mana telah kita bahas tentang korelasi hubungan antara surah Ali Imran dengan surah Al-Baqarah, kemudian tentang kandungan yang terdapat di dalam surah Ali Imran, kemudian tentang sebab penamaan surat ini dinamakan dengan surah Ali Imran. Di samping itu, surat ini juga memiliki nama lain. Wasumiyat as-surah aidan, surat ini juga dinamakan dengan surah Az-Zahra, yaitu yang bercahaya, wal aman, dan keamanan, wal kanzu, yaitu simpanan, wal ma'inah atau ma'unah, ya. Kemudian al-mujadalah, jadi mirip, ya, mirip dengan surah Al-Mujadilah juga surah Al-Istighfar wa Thaibah. Ini disebutkan di tafsir Al-Bahrul Muhit. Nah, pada paragraf yang pertama ini, pada ayat pertama sampai dengan ke-6, diberikan judul oleh Profesor Dr. Wahbah Suhaili, Itsbatu Tauhid wa Inzalul Kitab, pengokohan atau pengukuhan, penetapan tauhid dan penurunan Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini adalah huruf yang ada secara terputus, yang ada di awal-awal surat. Kita tidak memberikan makna secara khusus, ya, nanti dalam i'rabnya atau dalam mufradat lughawiyah akan kita singgung sedikit, ya. Kemudian ayat yang kedua, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sudah kita sebutkan, ini adalah merupakan Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung. Allah la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada zat yang patut disembah dengan benar, illahu, kecuali Dia, al-hayyu, yang maha hidup, al-qayyum, yang terus menerus mengurusi segala macam urusan untuk makhluknya. Nazzala, Allah yang telah menurunkan alaika kepada wahai Muhammad al-kitabah, yaitu Al-Quran, bil haqqi, dengan benar, musaddiqa, yang membenarkan, lima baina yadayhi, terhadap apa yang ada sebelumnya, wa anzala Taurat, dan Allah yang telah menurunkan kitab Taurat wal Injil, dan juga kitab Injil, min qablu, dari sebelumnya, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa anzala al-furqan, dan Allah menurunkan al-furqan atau pembeda antara hak dan batil. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu telah kafir, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, lahum adzabun syadid, bagi mereka mendapatkan azab yang dahsyat, ya, azab yang pedih. Wallahu, dan Allah, azizun, maha perkasa, dzuntiqam, memiliki hukuman. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa, tidak tersembunyi, alaihi, atasnya, syai'un, sesuatu pun, fil ardi, di bumi ini, wala fis sama, dan juga
tidak ada yang tersembunyi di langit. Huwallazi, dialah Allah, yusawwirukum, yang telah membentuk kalian, menjadikan kalian fil arhami, di dalam rahim-rahim, kaifa yasha, bagaimana kehendaknya. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Allah, Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Berikutnya adalah al-i'rab. Jadi i'rab itu adalah merupakan kedudukan kata dalam kalimat. Sekarang sudah ada penerbit yang menerbitkan mushaf i'rab. Ini bagus ya, barangkali Bapak Ibu bisa membeli, monggo silahkan. Jadi setiap kata di dalam Al-Quran itu memiliki kedudukan, ya, memiliki jabatan. Jabatan itulah yang membedakan perubahan di akhir katanya. Mengapa didomahkan, dikasrohkan, difathahkan, disukunkan, itulah yang membedakan. Merubah itu adalah i'rabnya. I'rab adalah jabatan kata dalam sebuah kalimat. Nah, jadi biasanya dalam pendekatan tafsir bil ma'thur, ini adalah dengan pendekatan bahasa Arab, maka di antara pembahasannya adalah dalam hal i'rab. Ini jarang-jarang kita bahas pada tafsir-tafsir yang pembahasan yang sebelumnya ya, mengingat keterbatasan waktu. Ini coba kita bahas sedikit ya tentang i'rab ini. Tentang alif lam mim ini, kata Syekh Wahbah As-Suhaili, adalah ahruf muqatta'ah mabniyatun ghairu mu'rabah. Jadi ini adalah huruf yang terputus yang mabni. Mabni itu artinya yang harokatnya tidak bisa berubah, ghairu mu'rabah, yang bukan atau yang tidak bisa berubah. Wa kadzalika sa'iru hurufil hija fi awail suwar. Begitu pula huruf-huruf hijaiyah pada awal-awal surat itu semuanya mabni ya, tidak mu'rab, tidak berubah akhir katanya. Kama qulna awal al-Baqarah, seperti yang kami katakan di awal surat Al-Baqarah. Illa annahu futihat al-mim ha huna li sukuniha wa sukunil lam ba'daha. Kecuali bahwa harokat mim di sini itu difathahkan, li sukuniha karena disukunkan, wa sukunil lam ba'daha, dan dibaca sukun sesudahnya, yaitu di sini ya. Jadi tidak nampak harokatnya ya. Kalau misalnya kita baca wasal antara ayat 1 dan 2, ini baru nampak harokatnya. Tapi kalau kita waqaf bacanya, maka dibaca sukun ya. Tetapi kalau dibaca bersambung, maka mimnya ini difathahkan ya, perlu nafas yang panjang karena ini ada mad lazim ya, kemudian juga ada mad arid li sukun ya, yang minimal harokatnya 6. Jadi perlu nafas panjang untuk menyambung dua ayat ini, yang sering-seringnya kita baca secara waqaf atau secara terputus. Kalau secara bersambung, maka kita baca begini ya, alif lam mim Allahu la ilaha illa. Gak kuat nafas saya ya. Jadi mallahu begitu bacanya. Nah, jadi sukunnya itu berubah menjadi fathah. Nah, seperti itu ya. Yang biasanya memang kita baca sukun li sukuniha karena dibaca sukun, wa sukunil lam ba'daha. Sukun lam maksudnya di sini adalah lafdzul jalalah ini loh ya. Ini dibaca apa itu? Mat, ada di sini ada hamzatul wasal ya. Ini pelajaran nahwu yang rumit ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian bukan alif ya. Huruf panjang seperti tiang bendera ini bukan alif. Ini ya. Tapi ini adalah hamzah, hamzatul wasl namanya ya. Ada huruf kepala shad di atasnya. Nah, itu hamzatul wasl. Kalau ini hamzatul qata, ada kepala ain. Ini yang harokat kasrah ini hamzah juga, ini hamzah. Kalau alif itu yang berada di
tengah atau di akhir ya. Seperti la, nah ini lam alif, nah itu alif. Kemudian al-hayyu ini juga hamzah sebenarnya, hamzatul wasl. Kemudian kalau yang alif nah seperti ini musaddiqo, nah ini alif. Lima ini alif ya. Kalau yang berada di awal-awal huruf, awal-awal kata itu adalah hamzah. Baik itu hamzah yang bersambung. Kalau hamzah bersambung tidak nampak ketika dibaca secara wasal tadi, wasal itu nyambung. Tapi kalau secara terputus maka hamzahnya muncul. Nah ini agak rumit memang ya dalam hal pembahasan tentang masalah i'rab ini. Baik, kemudian Allahu la ilaha illahu, ya Allah adalah lafzul jalalah ini mubtada, yaitu subjeknya pokok kalimat. Sedangkan la ilaha adalah mubtada yang kedua. Kemudian predikatnya itu dibuang. Kalau ditampakkan takdirnya adalah la ilaha ma'bud illahu, tidak ada zat yang patut diibadahi. Jadi kata-kata ma'budnya itu terbuang. Kalau ditampakkan maka muncul, yaitu ma'bud ini. Sedangkan mubtada yang kedua serta khobarnya itu adalah khobar dari mubtada yang pertama, yaitu sedangkan huwa marfu ya, dan seterusnya. Ini agak rumit, jadi kita loncati supaya tidak membingungkan. Kemudian At-Taurah itu adalah menurut mazhab al-Basriyin ya. Jadi dalam nahwu pun juga ada mazhab-mazhab. Nah, ini adalah yang populer mazhab Basriyin ala wazni fau'ilah, mengikuti pola fau'ilah. Aslinya adalah waw royah. Ini asli katanya waw royah. Fa'ubtilat al-wawul ula ta, maka wawu yang pertama diganti tak karena berat ya. Wow gitu, wow royah itu berat, maka diganti dengan tau ya. Kemudian kulibat aliyat alfan alifan, jadi yaknya diganti dengan alif, ya ini loh diganti dengan alif. Litaharukiha wa fitahi ma qabla, ini namanya i'lal ya, perubahan-perubahan huruf seperti ini namanya i'lal, bukan i'rab. Kemudian dari sisi balaghah, keindahan bahasa, Bapak sekalian, coba kita amati sebentar ya, karena Al-Quran ini memiliki mukjizat dalam hal keindahan bahasanya. Nazzala alaikal kitabah, abbara anil Quran bil kitab. Jadi Allah Ta'ala mengungkapkan tentang Al-Quran ini dengan redaksi Alkitab. Allah tidak mengatakan nazzala alaikal Qur'ana, tapi Allah mengungkapkan nazzala alaikal kitabah. Padahal dimaksud Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Mengapa demikian? Likamali tafawuqihi ala baqiyatil kutubi samawiyah. Karena kesempurnaan posisinya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kitab-kitab samawi, Al-Taurat atau Injil itu ya. Jadi Al-Qur'an itu lebih tinggi dibandingkan dengan kitab-kitab samawi yang lainnya ya, lebih sempurna ketinggiannya dibandingkan dengan kitab samawi lainnya, sehingga Al-Quran dinamakan Alkitab. Lima baina yadayhi itu adalah merupakan kinayah. Kinayah adalah semacam majaz ya. Amma taqaddamahu minal kutub as-samawiyah, dari apa yang telah mendahulunya berupa kitab-kitab samawi. Wa abbara bidzalika, ini juga diungkapkan ya dengan kata-kata lima baina yadayhi, itu karena ada lisilatihi alwathiqah biha waliduhurihi washtiharihi, karena ada keterikatan yang kuat antara Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, serta karena kemunculannya, kemudian karena Al-Quran ini lebih terkenal ya daripada yang sebelumnya. Sedangkan wa anzalal furqan artinya adalah anzala sa'ira ma yufarriqu bainal haqqi wal batil. Allah yang telah menurunkan seluruh apa kitab yang telah membedakan antara hak dan batil. Wa huwa min babi atfil am alal khas. Ya, ini termasuk dalam bab ataf penyambungan antara kata yang umum kepada kata yang khusus. Haitsu dzukiral
kutub as-salasa awalan, ya, pada saat kita baca tadi disebutkan kitab-kitab samawi yang 3 terlebih dahulu, summa amma al-kutub kullaha, kemudian dituliskan kitab secara semuanya, yaitu Al-Furqan ini. Nah, sedangkan makna kosakata al-mufradat al-lughawiyah yang sudah kita singgung di atas adalah alif lam mim ini al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus fi awail surah, di awal-awal surat ini tujuannya adalah litanbih, untuk dijadikan sebagai perhatian, mithlu ala wa ya, ya, kata-kata ala kemudian ya, litanbihil mukhatab ila ma yalqa ba'da, ya, untuk memberikan perhatian kepada orang yang diajak bicara terhadap apa yang akan diterima sesudahnya. Jadi sesudah huruf-huruf ini ada berita yang penting yang harus disimak, nah, seperti itulah, ya. Sehingga ini diantara hikmah yang ada penyebutan di awal-awal huruf ini, awal-awal surat maksudnya, ya. Huruf-huruf terpotong di awal-awal surat. Sedangkan ilah itu adalah al-ilah wal ma'bud bihaq, zat yang diibadahi secara benar. Kemudian al-hayyu adalah dzul hayah, yang memiliki kehidupan. Wa hiya sifatun tastalzimu al-ittisaf bil ilmi wal iradah. Kata al-hayyu adalah sebuah sifat yang memiliki konsekuensi, memiliki sifat ilmu dan keinginan. Jadi sesuatu yang hayyu, yang maha hidup, berarti dia adalah suatu zat yang memiliki sifat pengetahuan dan keinginan selalu, ya. Kemudian al-qayyum adalah maknanya al-qaim ala kulli syai'in, melaksanakan segala sesuatu, bihifdhihi wa riayatihi, dengan penjagaan dan pemeliharaannya. Maka tadi kita artikan al-qayyum itu adalah yang terus-menerus mengurusi masalah urusan yang semuanya, ya, yang terutama yang kaitannya dengan makhluk ini. Jadi tidak ada berhentinya, semuanya. Ada makhluk yang ingin makan, ingin minum, bernafas, semuanya ini adalah Al-Qayyum, ya Allah Ta'ala yang zat yang maha Al-Qayyum. Kemudian kata-kata nazzala alaika, telah diturunkan alaika, yang dimaksud kata gantika adalah wahai Muhammad, ya Muhammad. Sedangkan Alkitab itu adalah Al-Quran, muqtarinan bil haqqi, yang terkait dengan kebenaran, ay as-sidqi fi akhbarihi, yang benar di dalam berita-beritanya. Fa kullu ma fihi haqqun la syakka fi, semua yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah benar, tidak ada keraguannya. Seperti di Al-Baqarah, dzalikal kitab la raiba fi. Kemudian jamaah sekalian yang juga perlu kita sampaikan di sini, ya, kata-kata nazzala itu memiliki tufitu tadarruj, yaitu memiliki informasi atau manfaat. At-tadarruj adalah bertahap. Wal Qur'anu nuzila fi naifin wa ishrina sana. Al-Qur'an ini diturunkan pada, ya, kalau kurang lebihnya 23, ya, tahun, bihasabil hawadith, sesuai dengan kejadian-kejadian. Nah, sehingga ketika Allah mengatakan menurunkan Al-Qur'an itu dengan kata-kata nazzala, tetapi ketika Allah menurunkan Injil ataupun di situ adalah Taurat, itu dengan kata-kata anzala, nanti ada keterangan di bawahnya. Jadi disebutkan nazala berarti diturunkan secara bertahap, ya, sebagaimana biasanya di peringatan nuzulul Quran, ya, biasa dikupas tentang proses nuzulul Quran. Ada proses yang sekaligus dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus di malam Al-Qadar. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah, yaitu langit yang ada yang paling bawah itu, kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama masa risalah 23 tahun itu, sehingga disebutkan adalah nazzala di sini. Sedangkan At-Taurat, Taurat itu adalah kalimatun ibriyah. Ini dari bahasa Ibrani, maknaha asy-syariah. Makna At-Taurat itu adalah syariah. Syariah itu adalah undang-undang, peraturan, ya, perundang-undangan, itulah syariah. Wa tashtamilu ala khamsati asfar. Ini mencakup 5
Asfar itu semacam ajza ya. Kalau Al-Quran ini punya 30 juz ya, maka Taurat ini punya 5 bagian ya, 5 asfar ini. Dia sifrut takwin, yaitu bagian yang membahas masalah takwin itu adalah kejadian. Kemudian wasifru al-khuruj, yaitu sifr pengeluaran atau keluaran. Kemudian wasifrul lawiyin, artinya adalah sifr lawi. Kemudian sifrul adad, yaitu sifr bilangan. Wasifru tathniyati al-ishtira', yaitu sifr ulangan. Inilah 5 tema pembahasan yang ada di dalam kitab Taurat. Wa yaqulul yahud, dan orang-orang Yahudi berkomentar, inna Musa katabaha, sesungguhnya Nabi Musa telah menuliskan kitab Taurat tersebut. Wa yusammihan Nasara, sementara orang-orang Nasrani menyebut kitab Taurat itu dengan sebutan Al-Ahdul Qadim atau Al-Atiq, yaitu kitab perjanjian lama, atau bahasa lainnya adalah Al-Atiq. Itulah yang biasa disebut oleh orang-orang Nasrani ketika mereka menyebutkan kitab Taurat, itu disebut kitab perjanjian lama. Wa fiha hikayatun, di dalam kitab Taurat ini ada hikayat, yaitu kisah-kisah, qasasil anbiya, kisah-kisah para nabi, wa tarikh Bani Israil qabla al-Masih, dan sejarah bagaimana perjalanan Bani Israil sebelum lahirnya Isa al-Masih, itu yang ada di kitab Taurat. Wal Injil, sementara kitab Injil ini adalah kalimatun Yunaniyah, ini adalah diambil dari bahasa Yunani. Maknaha at-ta'lim al-jadid, artinya secara harfiah itu adalah ajaran baru atau al-bisyarah, yaitu berita gembira. Wa yusamma al-ahdul jadid, dan dinamakan kitab perjanjian baru. Nah, itulah yang dinamakan oleh orang-orang Nasrani. Mereka menyebut kitab perjanjian lama untuk kitab Taurat, sementara Injil disebut kitab perjanjian baru. Wa yastamilu fi siratil Masih alaihissalam, mencakup di dalam kitab Injil ini tentang biografi Isa al-Masih alaihissalam, wa ba'di ta'alimihi, dan juga sebagian pengajaran-pengajarannya, ala arba'ati anajil, yaitu terbagi menjadi 4 macam Injil, yaitu hiya Injil Mata, kemudian Yohanes, ya Yohana ini, kemudian Markus, kemudian Lukas, wa ala amali rusul al-hawariyin, dan juga di sana disebutkan tentang perilaku-perilaku para utusan atau al-hawariyin, para pengikutnya Nabi Isa, itu disebut al-hawariyin ya. Kalau pengikutnya Nabi Muhammad adalah para sahabat, nah kalau pengikut Nabi Isa adalah al-hawariyin. Wa rasail Paulus, jadi di situ disebutkan rasail adalah surat-surat Paulus, kemudian juga Petrus, kemudian Yohanes, Yakub, dan juga mimpi Yohanes. Wa hiya kulluha maktubatun, semuanya kitab Injil ini tertulis ba'da qarn au qarnaini min wafatil Masih. Jadi tertulis sesudah 1 atau 2 abad sepeninggal Al-Masih, maksudnya setelah terangkatnya Al-Masih ke langit sana ya. Walaysalah hasanatun mutasilun ila katibiha, tidak memiliki sanad yang bersambung kepada penulisnya. Jadi kalau dalam ilmu hadits ini munqati ya, terputus, tidak sampai kepada penulisnya. Yang ada tersebar sekarang ini sudah terputus, sudah terlewat ya, tidak otentik lagi sebagaimana Al-Quran ya. Al-Quran ini memiliki sanad. Kalau sekarang alhamdulillah sudah populer mengambil sanad ini, sanad itu. Sanad ini ada 2 model, baik itu sanad bacaan atau sanad hafalan ya. Sebelum sanad hafalan biasanya sanad bacaan dulu, menyimak mulai Al-Fatihah sampai An-Nas kepada seorang syekh ya, yang
punya sanad, nah berarti dia diijazahi ketika sudah selesai, nah berarti dia sudah tuntas sanadnya dalam hal bacaan ya. Kalau dia dalam hal hafalan, berarti menghafal tasmi' mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas sekali duduk ya nggak tahu berapa jam, 30 juz itu berarti dia diijazahi oleh syekh tertentu. Sanadnya nanti ketika sampai dari syekh itu ke gurunya lagi sampai kepada Rasulullah SAW. Nah itulah yang disebut sanad mutasil, itu seperti itu ya. Jadi inilah kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan yang kitab-kitab lainnya. Kitab lainnya tidak ada sanadnya, Al-Quran ada sanadnya. Ilmu-ilmu keislaman ini ada sanadnya semua. Beda dengan ilmu-ilmu yang umum ya. Wa Tauratu fi 'urfil Quran, sedangkan kitab Taurat menurut perspektif Al-Quran, ma anzalallahu ala Musa, yaitu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wal Injil ma auhahu Allahu ila Isa alaihissalam. Sedangkan kitab Injil itu adalah kitab yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa fihi bisyarah bi Muhammad, dan di dalamnya ada berita gembira tentang Nabi Muhammad. Wa annahu huwallazi yutammimu syariat, dan dialah Nabi Muhammad yang menyempurnakan syariat. Jadi sebenarnya antara isi kitab Taurat dan isi kitab Injil, Al-Quran ini sama sebenarnya, karena datang dari Allah Ta'ala semuanya ya. Tapi persoalannya adalah menjadi berbeda karena ada perubahan-perubahan tadi ya. Isi kitab Taurat yang sekarang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kemudian isi Injil juga sama ya. Jadi kalau kitab Taurat aslinya itu adalah dari bahasa Ibrani tadi, nah, sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Kalaupun dicetak di negara-negara lain itu tidak seperti kita. Kalau kita kan Al-Quran berbahasa Arab, dicetak, diterjemah bahasa manapun kan teks Arabnya kan masih ada ya. Jadi ayat aslinya masih ada, baru terjemahan versi bahasa-bahasa di negara-negara Islam itu. Tapi kalau Injil ini, yang Injil bahasa aslinya itu adalah Yunani, itu mana sekarang asli yang bisa dipertanggungjawabkan isinya ya, Allahu a'lam. Taurat juga harusnya aslinya bahasa Ibrani, sekarang berubah menjadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, tidak ada nas atau teks yang asli itu sekarang susah sekali. Nah, inilah yang menjadikan perbedaan isi daripada agama masing-masing itu karena perubahan kitab sucinya. Min qablu itu adalah tanziluhu, yang diturunkan sebelumnya sebagai hudan. Hadiah ini minad dhalalah, memberikan petunjuk dari kesesatan linas untuk manusia, mimman tabi'ahuma, kepada orang yang mengikuti baik itu kitab Taurat atau Injil. Kemudian wa abbara anit Taurat wal Injil bi anzala wa anil Quran bi nazzala. Tadi sudah kata singgung ya. Jadi di dalam awal Ali Imran ini disebutkan pada saat penurunan Taurat dan Injil kata-katanya anzala fi'il madinya, sedangkan Al-Quran adalah nazzala. Li'annahuma nazala duf'atan wahidatan, karena Taurat dan Injil ini diturunkan sekaligus. Wa ammal Qur'anu fa nuzila tadrijiyan. Al-Quran ini turun secara berangsur-angsur atau bertahap. Wa ta'biru 'anil wahyi bit tanzil, dan pengungkapan tentang masalah wahyu dengan kata-kata tanzil au bil inzal, penurunan, ini memberi isyarat bi anna manzilatal muhi a'la min manzilatil muha ilai. Ini memberikan isyarat bahwa posisi zat yang memberikan wahyu lebih tinggi posisinya daripada yang diwahyukan. Nah, karena turun itu kan dari atas ke bawah. Allah mewahyukan, menurunkan Al-Quran, berarti Allah derajatnya sebagai pemberi wahyu lebih tinggi daripada zat atau daripada yang menerima wahyu. Nah, seperti itu disebut dengan kata-kata tanzil atau inzal. Fatikraru, maka pengulangan, kalau kita baca yang sudah di ayat yang awal tadi, tikrar ada pengulangan. Nazzala alaikal kitab, ada kata-kata nazzala. Kemudian wa anzala Taurat, pengulangan lagi. Kemudian wa anzalal furqan. Likhtilafil inzal bi ayatillahi wa kaifiyatihi wa zamanihi. Ya, karena perbedaan turunnya
ayat-ayat Allah dan tata caranya serta zamannya. Wallahu karrara ismahu ta'ala, dan Allah mengulang namanya tafkhiman. Tafkhiman adalah ta'ziman, dalam rangka untuk memberikan pemuliaan, pengagungan. Li'anna fi dzikri dhahir min at-tafkhim wa ma laysa fi dzikril mudhmar. Karena penyebutan secara zahir berulang-ulang itu lebih pengagungan daripada disebutkan secara tersembunyi, ya, secara dhamir atau kata ganti, ya. Sedangkan makna al-furqan ma yufarriqu bainal haqq wal batil kadalail wal burhan. Jadi arti kata furqan itu sesuatu yang membedakan antara hak dan batil, seperti kadalail, ya, sebagai petunjuk-petunjuk dan juga sebagai bukti-bukti. Wa huwa umum ba'da khusus, dan itu adalah umum setelah khusus. Liya ummama adal kutub ats-tsalatsa, untuk meliputi apa yang selain daripada kitab yang tiga bi ayatillah, dengan ayat Allah yaitu Al-Qur'an dan yang lainnya. Wallahu azizun, ya, Al-Aziz adalah ghalibun ala amrihi, maha perkasa untuk mengurus segala urusannya. Fala yamna'u syai'un, tidak ada sesuatu pun yang mampu menghalangi min injazi wa'dihi wa wa'idihi, dari melaksanakan janjinya dan ancamannya. Tidak ada satupun yang mampu menolak apa kehendak Allah Ta'ala. Dzuntiqam, iqabun syadid mimman asahu, ya, intiqam adalah artinya hukuman yang berat kepada orang yang menentangnya. La yaqdiru ala mithli ahadun, tidak mampu disamai oleh siapapun. Kemudian innallaha la yakhfa 'alaihi syai', sesungguhnya Allah tidak tersembunyi atasnya segala sesuatu yang nampak. Kainun fil ardi wala fis sama, yang nampak baik itu di bumi ataupun di langit. Li ilmihi bima yaqa'u, karena ilmu Allah dengan apa yang terjadi fil alam, pada alam raya ini, min kullin wa juz'in, baik itu secara global ataupun secara rinci, itu semuanya dalam pengetahuan Allah Ta'ala, tidak ada yang tersembunyi. Wa khassahuma bidzikri, ini juga ada ijaznya, ya, ada rahasianya. Kenapa yang disebutkan adalah langit dan bumi saja, tidak makhluk-makhluk yang lain, ya, fil ardi wala fis sama' tadi, ya, di langit ataupun di bumi. Li'annal his la yatajawazuhuma, karena panca indera kita tidak bisa melewati, tidak bisa menjangkau selain langit dan bumi. Langit pun juga sangat-sangat terbatas, yang banyak malah bumi, ya, kita di manusia ini hanya ada di bumi. Kemudian di ayat berikutnya, huwallazi yusawwirukum fil arham. Nah, kata-kata at-taswir itu adalah artinya ja'ala syai'a ala suratin, Allah menjadikan sesuatu pada suatu bentuk, lam yakun alaiha, yang sebelumnya tidak seperti itu. Ada tahapan-tahapannya, dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Jadi bentuknya yang berbeda antara satu tahap dengan tahap yang lainnya. Itulah kuasa Allah Ta'ala. Wal arham jam'ur rahim, dan arham itu adalah jamak rahim. Wa huwa mustawdi'ul janin minal mar'ah, yaitu tempat diletakkannya janin di wanita, yaitu rahim di perut perempuan. Kaifa yasha, bagaimanapun sesuai dengan kehendaknya. Min dzukurah, apakah laki-laki, wa unutha, ataukah perempuan, wa bayadin wa sawadin, apakah putih ataukah hitam, wa tabai, serta tabiatnya, wa akhlak, perilakunya nanti, wa ghairidalika, dan lain-lainnya. Itu adalah Allah yang Maha tahu, ya. Kalaupun ada alat sekarang yang mampu mendeteksi, ya, ini nanti laki-laki atau perempuan, nah itu lewat USG, ya, itu kan terbatas. Dan ada juga yang meleset, ya. Nah, tetapi bagaimana, apakah nantinya putih ataukah hitam, apalagi tabiatnya, itu Allah Ta'ala saja yang Maha tahu. Tidak bisa dijangkau oleh alat semodern apapun. Al-Aziz fi mulkihi, yang Maha perkasa pada kekuasaannya. Wal Al-Hakim fi sun'ihi, yang Maha bijaksana pada penciptaannya. Itu maksud daripada sifat Allah Al-Aziz Al-Hakim. Berikutnya jemaah sekalian adalah tentang sababun nuzul, ya, latar belakang turunnya ayat ini. Akhraja Ibnu Abi Hatim,
Ada riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir At-Tabari, wa Ibnu Ishaq wa Ibnu Al-Mundhir. Jadi 3 ulama ini meriwayatkan dengan riwayat yang 4 ulama yang hampir sama. Anna hadhil ayah ila bid'in wa stamanina ayah nazalat fi wafdi Nasara Najran. Jadi ayat-ayat ini dan juga 80-an ayat yang sesudahnya ini adalah turun berkaitan dengan utusan orang-orang Nasrani dari Najran, dari wilayah Najran. Wafatu ala Rasulullah SAW, mereka ini berbondong-bondong datang untuk menemui Rasulullah SAW. Wa kanu nahwa sitina raqiban. Jumlah mereka itu kira-kira 60 ya, rombongannya itu 60 orang. Jadi jumlahnya banyak. Mereka gerutuk bersama-sama datang untuk bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara jumlah 60 itu fihim arba'ata asyara min asyrafihim. Ada 14 orang tokoh-tokoh mulia yang terhormat di antara mereka. Wa ala ra'sihim amiruhum, yang menjadi pimpinannya itu adalah pimpinan mereka, wa waziruhum, juga menteri mereka, wa habruhum, para cendekiawan mereka, wa khasamuhu fi Isa bin Maryam, ya. Maksud tujuannya 60 orang datang kepada Nabi ini untuk mendiskusikan, atau khosm ini lebih berat ya, mendebat lah ya, membantah, memberikan debat kepada Rasulullah tentang masalah Isa bin Maryam. Wa qalu lahu, mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, man abuhu, siapa ayahnya, wa takallama minhum thalatha, di antara mereka ada 3 orang sebagai juru bicara ya. Famaratan qalu, sesekali mereka mengatakan Isa bin Maryam ilahun, Isa bin Maryam adalah Tuhan. Li'annahu yuhyil mauta, ini alasannya, karena Isa bisa menghidupkan orang mati. Wa taratan huwa ibnullah, ada lain yang mengatakan bahwasanya dia adalah anak Allah. Idlam yakun lahu abun, alasannya karena tidak punya ayah. Wa taratan huwa thalithu thalatha, sementara orang yang lainnya, ini kan 3 orang ya yang bicara tadi. Nah, orang yang ketiga mengatakan Isa adalah thalithu thalatha, 1 di antara 3. Liqauli ta'ala, ini berdasarkan firman Allah, qulna wa fa'alna, kami berfirman, kami melakukan ya. Walau kana wahidan, seandainya Tuhan itu 1, laqala qultu wa fa'altu, aku mengatakan, wa fa'altu, aku melakukannya. Jadi kalau dalam bahasa Arab dhamirna itu adalah digunakan yang berarti kami, artinya 2 atau lebih. Nah, seandainya Allah itu 1, maka Allah mengatakan qultu ataupun fa'altu. Nah, itulah alasan-alasan yang dipakai oleh para tokoh dari orang-orang Nasrani, dari suku Najran itu, yang mereka datang untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Wa qalu 'ala Allahil kadhiba wal buhtan, dan mereka mengatakan tentang Allah yang mengandung unsur kebohongan dan kedustaan ya. Faqala lahumun nabi, maka jawaban yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka dengan jawaban yang cerdas ya, tentunya ini tidak lepas dari wahyu Allah Ta'ala ya. Alastum ta'lamuna annahu la yakunu waladun illa wa huwa yushbihu abahu, tidakkah kalian mengetahui bahwa tidak ada seorang anak pun kecuali ada kemiripan dengan ayahnya. Nah, itu logika yang sudah dipahami oleh orang umum ya. Qalu bala, mereka mengatakan betul, statement itu betul, anak pasti mirip ayah. Nah, itu pada umumnya. Qala alastum ta'lamuna, tidakkah kalian tahu anna rabbana hayyun, bahwasanya Tuhan kita itu maha hidup, la yamutu, tidak mati. Wa anna Isa ata alaihil fana, sementara Isa itu didatangi oleh fana ya, kebinasaan ya. Artinya versi mereka malah ya, mereka mengatakan terbunuh ya, disalib dan sebagainya, tapi versi yang benar adalah diangkat ya ke langit
Intinya Isa fana tidak abadi ya. Tidak ada sampai saat mereka datang kepada Nabi Isa sudah tidak ada di hadapan mereka. Jadi mendapatkan kefanaan seperti itu. Qalu bala, mereka menjawab betul. Artinya dari sisi ini tidak ada kemiripan. Allahu Rabbun Hayyun, tidak akan mati selamanya, sementara Isa itu ada kefanaan. Kemudian berikutnya, alastum ta'lamuna anna rabbana qayyimun ala kulli syai' yahfaduhu wa yarzuquhu. Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya Tuhan kita itu maha mengurusi segala sesuatu, menjaganya, memberikan rezeki kepadanya? Qalu bala, betul. Nah, kemudian qala fahal yamliku Isa min dzalika syai', apakah Isa memiliki sesuatu dari itu? Apakah Isa bisa menjamin rezeki, menjaga semua manusia? Qalu la, mereka mengatakan tidak. Nah, jadi dari sini sudah berbeda antara Rabbunallah dengan versi mereka, yaitu Isa itu. Kemudian poin berikutnya, fa inna rabbana sawwara Isa fir rahim kaifa syaa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membentuk, menciptakan Nabi Isa di dalam rahim sesuai dengan kehendaknya. Wa rabbuna la ya'kulu wa la yashrabu wa la yuhdits. Allah tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah berhadas. Qalu bala, betul ya, mereka tidak bisa menampik fakta itu. Berikutnya Nabi memberikan argumen, alastum ta'lamuna, tidakkah kalian tahu anna Isa hamalathu ummuhu kama tahmilul mar'ah. Nabi Isa ini dikandung oleh ibunya sebagaimana dikandung oleh seorang wanita pada umumnya. Summa wada'athu, kemudian ibunya melahirkannya. Kama tada'ul mar'atu walada, seperti wanita melahirkan anaknya pada umumnya. Summa ghudhiya, kemudian Nabi Isa diberi menu ASI, menu makanan. Kama yughadza, sebagaimana as-sabiyyu, seorang anak kecil yang baru lahir itu diberikan makanan. Summa kana yut'imu wa yashrabu wa yuhdits, kemudian dia makan, minum dan berhadas. Qalu bala, mereka mengatakan betul. Qala, Nabi mengatakan, fa kaifa yakunu hadza kama za'amtum, maka bagaimanakah kondisi seperti ini sebagaimana kalian klaim, kalian tuduhkan? Kalian tidak benar ya dalam menuduhkan, karena faktanya tidak ada kemiripan, tidak ada kesamaan antara Allah yang kalian tuduh sebagai ayahnya Nabi Isa dengan fakta yang terjadi pada Nabi Isa. Fasakatu, maka mereka diam ya, tidak bisa menjawab. Fa anzalallahu azza wa jalla fihim, maka Allah menurunkan kepada mereka sadra surati Ali Imran, di awal surat Ali Imran, ila bid'atin wa tsamanina ayatan minha, sampai kepada 80-an ayat yang sesudahnya. Jadi ayat-ayat di awal-awal Ali Imran ya sampai 80-an adalah merupakan hujjah yang telak kepada orang-orang Nasrani, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang Nasrani dan mereka bertanya tentang segala sesuatu yang seperti ini, maka kita bisa menjawab sebagaimana yang dijawab oleh Rasulullah SAW tersebut ya, kepada para tokoh itu ya. Jadi sebenarnya al-haqqu mir rabbik ya, kebenaran itu adalah dari Allah, tidak ada yang patut untuk kita ragukan ya. Maka mari kita perkuat keimanan kita, kekuatan iman kita dengan ilmu yang itu ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan hidayah ma'unah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa istiqomah di jalan yang benar dan kita selalu tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.